Meskipun banyak dari saudara-saudara kita yang terkena PHK, ada juga yang masih bekerja tapi belum beruntung, yaitu belum ada THR atau ditunda THR-nya. Ada juga sebagian yang dapat THR. Kita akan tanyakan kepada ahli keuangan Mas Safir Senduk soal bagaimana baiknya mengelola dana THR. Karena kadang-kadang kita sudah pegang duit itu udah kepengen belanja terus. Nah, ini baiknya seperti apa, kita tanyakan. Apalagi ke Dea ahlinya. nih yang hobi belanja Kayaknya semua online cewek shopping. deh, dia online shopping karena mallnya tutup. Langsung saja kita tanya ahli keuangan Mas Safir Senduk. Selamat pagi Mas Safir. Selamat pagi. Hai, semangat banget. Mas, ini kita yang sebagian masyarakat tentunya mendapatkan THR ya. Bagaimana mengelola THR agar bijak di kala pandemi Bisa ini, ngerem. karena tidak bisa direm, Saya nggak apalagi bisa ngerem nih, Mas. butuh dana darurat di masa pandemi saat ini juga. Oke, Anda tahu nggak sebenarnya pandemi saat ini itu bikin muncul penyakit baru. Apa itu? Penyakit belanja online. Yes, Itu penyakit benar, baru. setuju 1000%. Karena saya ngelakuin 1000%. tiap hari, asli. Bener. Belanja online plus belanja makanan. Ini, Iya. penyakit yang luar biasa gitu ya. Oke, itu cuma jokes aja. Tapi gini, prinsipnya adalah yang namanya THR itu yang paling penting adalah untuk memenuhi kewajiban yaitu zakat dan pembayaran THR pegawai yang kerja di rumah. Kalau ada, dan biasanya ada gitu ya. Jadi kalau misalnya THR yang kerja di rumah itu satu orang pegawai yang kerja di rumah ya kita kasih THR, itu yang penting juga. Kemudian zakatnya juga dipenuhi gitu, itu hal pertama yang harus dilakukan. Nah, yang kedua adalah kalau di masa yang biasa itu kita ada yang namanya mudik, kita sisihkan buat mudik. Tapi sekarang ketika pandemi di mana semua orang ada di rumah, maka yang harus kita lakukan adalah kita bisa berhemat untuk mudik. Kita nggak usah mudik kemana-mana lagi, kita lebih hemat kan. Jadi hal kedua yang kita gunakan THR kita adalah untuk bayar angpau, kasih angpau untuk orang-orang yang kita sayangi. Yang biasanya nggak jauh-jauh dari lingkaran keluarga. Atau ada juga orang yang ngasih angpau tuh bukan ke keluarga loh, tapi ke orang-orang yang dia rasa membutuhkan. Karena dia pikir keluarga saya udah nggak butuh lagi lah angpau, nggak ada masalah. Saya kasih ke orang yang saya rasa membutuhkan. Dia lihat orang di sekitar dia siapa yang dirasa butuh, dia kasih. Nah, itulah saya pikir di masa pandemi ini hanya dua itu yang harus dia keluarkan. Dia itu sekali lagi zakat dan THR pegawai yang kerja di rumah. Dan yang kedua adalah angpau. Satu lagi, biasanya kalau di masa-masa normal kita keluar uang untuk mungkin halal bihalal atau ngasih uang buat orang tua atau kakak tertua untuk bikin halal bihalal. Tapi saya rasa di tahun ini banyak halal bihalal keluarga besar yang cancel. Yes. Ya, mungkin kalau kita ketemu orang tua atau kakak adik mungkin masih di lebaran ini. Tapi ketika ketemu saudara jauh udah nggak lagi, pasti cancel tahun ini. Hampir pasti cancel kan gitu ya. Kita ketemu paman dari mana, tante dari kota mana, itu udah pasti cancel. Jadi banyak penghematan yang bisa dilakukan. Tapi porsi atau presentasinya itu berapa kalau untuk darurat? Apakah besar, cukup besar, apa puluh Oh, dana persen? darurat ya? Dana darurat, karena di kala pandemi ini kan banyak kebutuhan juga, Mas. Iya, memang. Ini juga menarik. Kenapa? Karena sebetulnya adalah dana darurat itu sebetulnya dia sudah ada porsinya sendiri. Dana darurat atau dana cadangan itu dikhususkan buat mereka yang income-nya terganggu. Nah, kalau misalnya income-nya nggak terganggu, ya dana daruratnya nggak usah diambil. Sementara THR digunakan untuk membayar pengeluarannya aja, pengeluaran hari rayanya aja. Yang jelas adalah kalau misalnya income-nya terganggu, dia ambil dana darurat. Tapi dan yang jelas adalah kalau income-nya terganggu, udah jelas THR pasti nggak dapat, uang income-nya aja terganggu, mau dapat THR. Baik, Mas Safir masih bersama tersambung? kami? Ya. Bagaimana porsi tadi, Mas? Masih besar untuk darurat atau bagaimana? Ya, jadi sekali lagi dana darurat itu dikhususkan buat kondisi di mana income kita terganggu. Jadi kalau misalnya kita bekerja dan income kita terganggu, baru kita ngambil dari dana darurat. Tapi kalau kita dapat THR, ya sudah kan dana darurat nggak usah diambil. Tapi asumsinya adalah kalau seseorang itu income-nya terganggu, dia harus ambil dana darurat. Dan untuk lebaran dia memang terpaksa harus mengambil dari dana darurat itu pertama. Yang kedua adalah besar kemungkinan kalau seseorang itu income-nya terganggu dan dia mengambil
jelas pegawai yang dia pekerjakan sudah jelas. Pasti dia tidak ada THR juga untuk sepegawai itu. Wong dia kondisinya income-nya juga terganggu kok seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah kalau income juga terganggu, mungkin angpau juga dia tidak bisa berikan bohong, income-nya terganggu, bagaimana dia mau ngasih angpau. Jadi dana darurat itu betul-betul digunakan untuk kebutuhan hari raya yang memang secukupnya aja. Mas Safir nih, misalnya kayak saya nih, alhamdulillah memang kami mendapatkan THR nih ya, beruntungnya nih ya. Tapi gini, misalnya kayak tadi kan Mas bilang harus diberikan THR kepada orang yang membutuhkan, kemudian juga zakat. Nah ini boleh nggak Mas, berapa persen yang boleh belanja nih Mas? Karena kan tetap ya, kalau kita perempuan pengennya walaupun cuma di rumah, sandalnya baru, bajunya baru. Mentok berapa persen nih Mas? Apa perlu direm ya di saat pandemi saat ini? Ya gini, sebenarnya kalau misalnya kita mau belanja segala macam itu ya nggak ada masalah. Cuma saya selalu bilang di masa khusus seperti sekarang, pembelian yang nggak urgent memang harus di stop dulu. Pembelian yang nggak urgent, sorry itu saya memang harus stop dulu. Kenapa? Karena saya selalu bilang dunia ini sedang berada dalam masa emergency. Kayak orang kita masuk rumah sakit tapi tiba-tiba masuk ke IGD. Nah kalau masuk IGD kan biasanya anak saudara kita kan bingung. Aduh, apakah kita akan maaf lewat ataukah kita bisa selamat kembali? Dunia ini seperti itu. Nah kalau dunia ini lagi malah tambah parah dan takutnya ada pengeluaran yang lebih urgent yang harus kita bayar, uangnya siap. Jadi saya selalu bilang di masa pandemi ini untuk yang nggak urgent nggak usah keluar dulu. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua adalah kalau dari THR yang kita dapatkan, apakah perlu dibelikan sesuatu dulu di masa pandemi ini? Sesuatu yang nggak urgent tuh stop dulu, memang harus stop dulu. Jadi kalau Anda bilang, kita kan nggak tahan kalau nggak beli sepatu, aduh di masa pandemi ini stop dulu gitu ya. Oke, sekarang kita bicara persennya ya. Nah sekarang kalau kita bicara persen ini menarik, kenapa? Karena memang kita bingung nih, kita harus bagi berapa. Tapi saya pikir gini, untuk bayar THR pegawai yang bekerja di rumah, berapa persen dari gaji yang kita terima? Jawabannya tergantung gaji Anda berapa dan THR Anda berapa, kan begitu kan? Kalau THR Anda kecil, maka THR yang dibayar untuk pegawai di rumah jadinya persennya terasa lebih besar gitu ya. Tapi mungkin maksimal 40% dari THR yang kita terima bisa kita gunakan untuk membayar THR dan kewajiban yang ada di rumah dulu. Itu dulu, sekali lagi, maksimal 40%. Yes. Mas Safir, tapi kan sebagian dari kita kan tidak mendapatkan THR secara full, tidak secara penuh, tapi yang perlu diutamakan apa? Membayar zakat kah, mengutamakan kebutuhan yang mendesak terlebih dahulu, atau bagaimana? Kalau misalnya dia dapat THR tidak secara full atau ditunda, maka mungkin yang harus dia dahulukan adalah zakat dan THR pegawai yang kerja di rumah. Dan amplop-amplop atau angpau itu stop. No way dulu. Kalau memang THR dia sendiri memang ditunda atau dicicil gitu ya. Tunda atau dicicil. Jadi fokus dia lebih ke zakat dan THR pegawai yang kerja di rumah. Itu fokusnya. Untuk amplop-amplop, untuk angpau ditiadakan. Jadi mendingan membatasi diri banget ya. Tapi saya udah terlanjur beli ya udahlah, berarti mulai sekarang saya harus berlatih menahan diri karena nggak tahan banget Mas, di rumah bener-bener mau ke mall nggak bisa, ini bener-bener curhat sih, ke mall nggak bisa, mau nggak mau kita ngeliatin handphone kan, jadi harus kayak kesannya harus beli padahal masih punya, ini penyakit nggak Mas? Oke, ya saya punya satu resep untuk Anda yang muncul penyakit belanja online saat pandemi ini. Resepnya sederhana, Anda main TikTok aja. Tidak berbayar gitu ya? Tidak berbayar, oh iya benar. Kan? Tidak berbayar, terus ini bakar kalori ya? Bakar kalori, dan Anda badan, lebih banyak lagi dikenal orang karena main TikTok. Tapi orang boleh ketawa gitu lihat resepnya, tapi di jalan loh, resepnya di jalan banget loh. Iya ya, jadi harus mencari ini ya, distraksi kegiatan. Ya. Jadi biar nggak keingetan belanja online terus, tapi emang parah sih ini di pandemi ini. Curhat nih ya. Curhat. Oke. Oke, terima kasih Mas Safir Senduk sudah berbincang dan ini cukup memberikan saya pandangan sih. Karena tadi benar-benar kebayangnya enggak kan, kalau pengen beli ini, kepengen beli itu. Thank you ya Mas, semoga kita bisa menjalani pandemi ini sampai selesai nanti. Thank you. Ya, selamat main TikTok. Bye-bye. Oke, thank you. Bye-bye.